Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah mab'an. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fatwa TV, yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kami ucapkan kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah senang sekali rasanya masih bisa menyapa kembali para pemirsa Fatwa TV yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tentunya melalui program live interaktif Fatwa TV kesayangan kita semua. InsyaAllah pada kesempatan kali ini akan dibersamai oleh Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafidhahullahu Ta'ala. InsyaAllah kita dengan tema Jalan Lurus Akidah Islamiyah. Dan Alhamdulillah kita telah terhubung dengan Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Gimana antum? Alhamdulillah khair, insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Gimana teman-teman di sana? Alhamdulillah semuanya sehat. Insyaallah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallah, Ustaz. Tapi Ustaz, kita akan meminta kesediaan waktu Ustaz mungkin selama 1 jam mendatang untuk kemudian kita menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fatwa TV nantinya, Ustaz. Hasanan. Baik. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas kesediaannya. Dan sebelum kita mulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Di antaranya bahwasanya program live interaktif memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung. Dan bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Abdullah Roy bisa menghubungi nomor layanan kami di nomor WhatsApp call di 0821 70006087. Mengharapkan kepada para pemirsa Fatwa TV untuk bisa menyimpan nomor layanan interaktif Fatwa TV tentunya. Ya. Kemudian kami ingin mengajak juga para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi pemirsa semuanya. Baik, barakallahu fikum. Wa ahsanallahu ilaikum. Kemudian kami ingin juga menyapa para pemirsa Fatwa TV yang ikut menyimak program live interaktif kali ini melalui radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan mungkin untuk tidak memperpanjang lagi mukadimah, kita akan memulai program live interaktif kita dengan mendengarkan nasihat pembuka dari Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal masykuran ma'jura. Baik. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan juga hidayahnya kepada kita semuanya sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara interaktif bersama Fatwa TV. Para pemirsa dimanapun antum berada, baru-baru ini mungkin banyak di antara kita yang mendengar atau melihat sebuah berita yang tentunya menjadikan sangat sedih hati seorang muslim. Adanya praktek yang jelas-jelas itu bertentangan dengan agama kita, agama Islam. Yaitu keyakinan bahwasanya ada seseorang yang bisa menahan hujan karena acara tertentu, kemudian didatangkan seorang yang dikatakan dia adalah pawang hujan, kemudian membawa senjata, membawa dupa, yang diharapkan dia bisa menahan hujan sehingga apa yang dimaksud berupa program atau acara ini bisa berjalan dengan lancar. Tentunya ini perlu kita ingatkan karena di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam agama kita
kita diajarkan bahwasanya tidaklah menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menahan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Dialah yang menciptakan alam semesta dan dialah yang memiliki, dialah yang mengatur, termasuk di antaranya adalah di dalam masalah hujan. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang menurunkan. Dialah yang menciptakan awan, dialah yang menggerakkan. Dia turunkan kapan dia kehendaki, di mana dia kehendaki. Dan dia tahan kapan dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika menyebutkan tentang perintah untuk menyembah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian dan menjadikan bumi terbentang, menjadikan langit sebagai bangunan, Allah mengatakan wa anzala minas sama'i ma'an. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan dari atas. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan sebab hujan tersebut buah-buahan, tanam-tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menurunkan dan dialah yang menahan. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan setelah mereka putus asa. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menahan hujan. Kemudian ketika melihat hamba-hambanya dalam keadaan mereka qanatu, mereka dalam keadaan putus asa, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka hujan. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menahan hujan dan dialah yang menurunkan hujan. Dan Allah mengatakan innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah ilmu tentang kapan terjadinya as-sa'ah. Dan dialah yang menurunkan al-ghaith, dialah yang menurunkan hujan. Al-Imam At-Tabari rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan la yaqdiru ala dzalika ahadun ghairuh. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya, yaitu menurunkan hujan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala secara umum menyebutkan bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan kebaikan bagi manusia, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Allah berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridaka bi khairin fala radda li fadlihi." Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan mudarat kepada dirimu, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Sehingga tentunya kita sebagai seorang muslim hendaklah kita berhati-hati dengan keyakinan-keyakinan, perilaku-perilaku yang tersebar yang itu bertentangan dengan agama kita. Dan tentunya ini semakin menjadikan kita bersemangat untuk terus menyebarkan tentang akidah yang sahihah, tentang masalah tauhid, dan ternyata masih banyak di sana saudara-saudara kita yang belum mengenal tauhid dengan baik.
bahkan dalam sesuatu yang jelas itu adalah perkara yang harusnya diyakini oleh seorang muslim, ternyata masih ada di antara mereka yang sangat lemah keimanannya, sehingga mendatangkan orang yang diyakini dia bisa menahan hujan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Nah, Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan atas nasihat pembukanya. Dan kita akan mulai membuka layanan interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan Masya Allah, kita telah menerima penelpon pertama kita pada kesempatan kali ini. Ada Bapak Ihsan di Purwakarta. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya, izin bertanya Ustadz, apa hubungannya antara mengamalkan ilmu dan hidayah? Mengamalkan ilmu dan hidayah. Ya, jadi antara hubungan mengamalkan ilmu dan hidayah. Ya. Itu aja Ustadz. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Mungkin bisa didengarkan, insya Allah Ustaz akan menjawabnya. Ya, fadhal Ustaz. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca di waktu kita salat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Para ulama menjelaskan bahwasanya hidayah di sini, hidayah kepada jalan yang lurus adalah pertama mengetahui mana itu jalan yang lurus. Ditunjukkan oleh Allah mana jalan yang lurus tersebut. Kemudian yang kedua maknanya adalah diberikan kemudahan untuk menempuh jalan tersebut. Atau dengan kata lain, ini maksud dengan hidayah di sini adalah mengilmui apa itu jalan yang lurus. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan jalan yang lurus tersebut. Berarti terkumpul di dalamnya ilmu dan juga amalan. Oleh karena itu, setelahnya Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang engkau murkai dan bukan orang yang sesat. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi dan yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Mengapa demikian? Karena orang Yahudi berilmu tetapi tidak beramal, maka mereka pun dimurkai dan tidak mendapatkan hidayah. Orang-orang Nasrani, mereka semangat untuk beramal tetapi tidak berdasarkan ilmu, banyak melakukan bid'ah, sehingga mereka pun menjadi orang yang sesat dan tidak mendapatkan hidayah. Maka hidayah adalah ketika terkumpul di dalam diri seseorang ilmu dan juga amalan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Ya, dan kita akan menjawab penelpon selanjutnya. Ada Bapak Asep di Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilakan Bapak pertanyaannya. Ya, ini mau bertanya nih Pak tentang penghapus amal. Jadi ada dalam hadis bahwa ada seseorang yang membawa amal sebesar kiamat, terus amalnya hancur katanya Pak Ustadz, karena dikatakan mengamalkan bisa tersembunyi katanya Ustadz. Yang katakan Ustadz,
apakah kalau kita belum bisa bertobat yang ketika kita beramal otomatis terhapus amal kita selesai pahalanya. Mohon maaf Bapak. Itu aja Pak Ustadz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa ditangkap Ustaz pertanyaannya? Masih samar, mungkin bisa antum perjelas? Ya, sebenarnya di kami juga cukup samar Ustaz, karena memang jaringan telekomunikasinya terputus. Sepertinya masih terhubung dengan Bapaknya, atau mungkin bisa dicoba jawab saja Ustaz, karena pertanyaan Baik, tentang aku coba untuk menjawab semoga ya, bisa dipahami. siap. Jazakallah. Nah, apa yang disebutkan oleh Bapak penanya tadi dari Lampung, hafizahullah, telah datang dan tetap dari Nabi SAW tentang kabar tersebut, yaitu akan adanya seseorang yang datang di hari kiamat dalam keadaan dia membawa pahala yang banyak, akan tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan tersebut menjadi amalan yang gugur, amalan yang tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah seorang yang ketika dia bersendirian, maka dia melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan tentang bahayanya dosa dan bahwasanya dia bisa menjadi sebab terhapusnya sebuah amalan, sehingga seorang muslim tentunya dia hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia bersama orang lain atau dalam keadaan sendirian. Hendaklah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Baik seseorang bersama orang lain maupun dalam keadaan sendiri, dia harus sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mengetahui, dialah yang Maha mendengar, dialah yang Maha melihat. Yang sampai dia banyak beramal, melakukan puasa, melakukan sholat, tapi ketika dia dalam keadaan sendirian bersama HP-nya, bersama komputernya, kemudian dia melakukan apa yang dia suka berupa kemaksiatan dan merasa bahwasanya tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang melihatnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha melihat, dialah yang Maha mendengar. Nah, ini perlu menjadi perhatian bagi kita semuanya, dan barang siapa yang melakukan yang demikian tentunya kewajiban dia adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki akidahnya, memperbaiki tauhidnya. Karena semakin seseorang belajar akidah, maka diharapkan rasa muraqabahnya kepada Allah ini semakin besar. Dan kalau muraqabahnya kepada Allah semakin besar, merasa diawasinya semakin besar, maka diharapkan akan memperbaiki amalannya dan akan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bertobat, maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa tersebut. Sehingga kita berharap orang yang bertobat dari dosa-dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan dengan rahmatnya akan memberikan, akan mengembalikan pahala-pahala yang sudah dia kerjakan, yang sudah dia dapatkan. Kita berharap demikian, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang Al-Ghafurur Rahim. Wallahu taala a'lam. Nah, Ahsanallahu ilaikum barakallahu fikum. Saya syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada Bapak Asep dari Lampung yang telah
bertanya. Ya, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang ke selanjutnya, ada Ummu Hanif di Pariaman. Kita coba hubungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ana izin bertanya, Ustaz. Ya, Baik, silakan. silakan Ibu. Ada saudara anaknya masuk sekolah SMA IT. Awalnya masuk pondok SMP-nya. Ketika udah masuk SMA IT itu merasa kurang pas karena pelajarannya lebih rendah. Bahasa Arabnya dari awal, belajar baca kitabnya juga dari awal. Dia juga merasa ibadahnya juga tidak teratur, pengen balik ke pondok. Tapi masalahnya SMA IT itu harus menyuruh melunasi uang masuk. Sementara mereka tidak kurang mampu gitu, Ustaz. Anaknya sudah tidak mau lagi sekolah di SMA IT itu. Ya, Gimana menurut Ustadz? Apakah yang harus dilakukan orang tuanya? Di manakah anaknya harus sekolah lagi, Ustadz? Syukran, jazakumullah khairan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah memungkinkan itu dijawab Ustaz atau gimana? Baik. Barakallahu fikum. Pertama tentunya al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu sesuai dengan syarat-syaratnya. Kalau memang di sana ada akad yang mengharuskan seorang untuk mengembalikan, maka asalnya adalah dia diharuskan untuk mengembalikan. Kalau memang dia tidak mampu, maka sampaikan bahwasanya kami tidak mampu. Semoga pihak tersebut mereka bisa memahami yang demikian. Kalau mereka bisa memaafkan, alhamdulillah. Tapi kalau mereka tidak menerima yang demikian, ini mereka punya dasar, karena tentunya mereka ketika memberi ini juga ada amanah. Ya, ini bukan begitu saja, tapi dia adalah amanah dari seseorang misalnya, sehingga mereka pun meminta untuk dikembalikan supaya benar-benar bisa melaksanakan amanah dengan baik. Ini perlu kita pahami yang demikian. Kemudian yang perlu kita sampaikan juga, ya tentunya memang beda ya antara pondok yang memang khusus dia belajar agama dengan sebuah sekolah yang konsennya adalah tentang masalah IT, tapi di sana ada pelajaran agama. Tentunya berbeda antara dua ini. Dan orang yang masuk ke, tadi disebutkan misalnya SMA IT ini umum, ada yang dari pondok, ada yang tidak gitu. Sehingga kalau mereka memulai dari awal, yaitu boleh-boleh saja, karena untuk supaya orang yang pertama kali belajar agama dia bisa mengikuti. Nah, tentunya yang sudah belajar di pondok, dia sudah belajar bahasa Arab sebelumnya, dia harus memahami yang demikian. Teman-teman dia ini umum. Ada di antara mereka yang baru belajar agama, untuk belajar bahasa Arab. Sehingga dia pun harus bersabar, dia mengikuti, dan dia ihtisab, dia meniatkan bahwasanya adalah murajaah, meniatkan supaya dia bisa membantu teman-temannya dalam belajar. Tidak ada salahnya seorang mengulang, dan insyaallah fil i'adati ifadah, kata mereka, di dalam pengulangan itu ada faedah. Dan demikian pula para ulama dahulu, mereka mengulang-ulang satu kitab, diulang lagi sampai benar-benar mereka memahami kitab tersebut dan menghafal kitab tersebut. Jadi coba dinasihati kembali, dan tentang masalah ibadah
maka justru ketika dia adalah lulusan pondok, ini bisa menjadi contoh bagi yang lain, ya, untuk menjadi orang yang terdepan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh bagi yang lain. Usahakan dinasehati dan dimotivasi supaya bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Wallahu taala a'lam. Nah. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan ya, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang ke selanjutnya, ada Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Ya, kita coba hubungkan. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Nah, Ya, silakan. dalam rangka melaksanakan amalan secara kafah di dalam Islam Ustadz. Ya. Tentang amalan baiat Ustadz. Di salah satu hadis itu disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk membaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat, untuk tidak berzina, tidak mencuri, dan seterusnya Ustadz. Nah, untuk kita di zaman sekarang ini, bagaimana umat Islam mengamalkan hadis tersebut? Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, iya, barakallahu fikum. Cara mengamalkannya adalah dengan kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, yang disebutkan dalam hadis tentang baiat tadi. Maka kita jangan menyekutukan Allah, jangan kita berzina, jangan kita mencuri. Ini caranya untuk mengamalkan hadis tersebut. Sebagaimana dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka berjanji untuk sholat, berjanji untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina. Maka demikian pula seorang muslim, dia berpegang teguh dengan agama Allah, maka dia mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dia menjaga salatnya, dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Demikian caranya. Adapun membaiat, maka yang namanya baiat ini hanya untuk dilakukan kepada pemerintah atau kepada penguasa. Itu baiat yang isinya adalah baiat untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Dan yang dimaksud dengan baiat adalah janji. Dan baiat tidak diharuskan seorang rakyat dia datang langsung kemudian menyalami penguasa. Seandainya di sana sudah ada perwakilan yang mereka membaiat, mereka berjanji untuk mendengar dan taat kepada penguasa, maka itu sudah cukup. Mereka yang mewakili dan tidak diharuskan untuk bersalaman. Dan cukup bagi yang lain, bagi para rakyat, para penduduk mereka, meyakini bahwasanya beliau adalah penguasa kita, beliau adalah pemimpin kita, dan kewajiban kita adalah mendengar dan taat kepada beliau di dalam kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum. Syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, dan kita telah terhubung dengan penelpon kita selanjutnya, ada hamba Allah di Surabaya. Kita akan coba hubungkan dengan beliau. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam Ustaz. Ya. Persilakan Bapak untuk pertanyaannya. Iya. Ini saya tanya untuk pakaian syar'i dan jilbab syar'i, Ustaz. Kalau di PNS kan ada rok terpisah sama pakaiannya. Lalu jilbabnya
kalau sesuai syar'i itu bagaimana, Ustaz? Ya. Ya, di luar dan juga seragam PNS pakaian syar'i itu juga bagaimana, Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ustaz Baik. untuk jawabannya. Jilbab yang syar'i tentunya adalah jilbab yang memiliki syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah jilbab tersebut adalah menutupi anggota atau menutupi aurat seorang wanita. Menutupi aurat seorang wanita. Tidak terbuka di sana sebagian auratnya. Memakai jilbab tapi masih terbuka betisnya, atau memakai jilbab tapi masih terbuka lehernya misalnya, maka tentunya ini tidak syar'i yang demikian. Kemudian yang kedua adalah tidak menampakkan lekak-lekuk badan. Tidak menampakkan lekak-lekuk badan. Kalau misalnya dia memakai jilbab tetapi masih terlihat bentuk badannya, ya bentuk, mohon maaf, pantatnya atau perutnya atau dadanya, maka tentunya ini bukan termasuk jilbab yang syar'i. Karena ini masih menampakkan sesuatu yang bisa menjadi sebab fitnah bagi kaum laki-laki. Kemudian juga di antaranya adalah tidak boleh seorang wanita keluar dari rumahnya dalam keadaan dia memakai parfum, ya, memakai parfum di pakaiannya. Kemudian di antara sifat jilbab yang syar'i adalah tidak boleh ada tasyabbuh dengan laki-laki. Ya, tidak boleh di sana ada tasyabbuh dengan laki-laki. Nah, ini beberapa sifat atau kriteria dari jilbab yang syar'i, sehingga siapapun kita, baik kita adalah seorang pelajar atau muslimah tersebut adalah seorang pegawai negeri atau dia adalah aparat atau siapa saja, kewajiban mereka adalah menutup aurat mereka. Kewajiban mereka adalah menutup aurat mereka, dan ini adalah perintah dari Allah Rabbul Alamin. Jangan sampai seorang wanita muslimah yang dia takut kepada Allah, takut dengan hisab, kemudian dia mengorbankan jilbabnya hanya karena satu kepentingan dunia yang hanya sementara. Ya, karena tentunya masing-masing dari kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing dari kita akan ditanya. Jangan sampai hanya karena urusan dunia kemudian seseorang rela untuk menanggalkan jilbabnya atau rela untuk memakai jilbab yang tidak syar'i. Nah, wallahu taala a'lam. Syukran jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh para penanya khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Sepertinya kita telah terhubung kembali dengan penelpon kita yang selanjutnya, ada Bu Ratna di Sumatera bagian selatan. Sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ini Ustaz mau menanyakan masalah umrah. Baik. Bagaimana Ustaz kalau misalnya mau berangkat umroh tapi biayanya belum cukup, terus adalah satu travel itu meringankan untuk membayarnya nyicil Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz? Menurut Ustaz, itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
ibadah umrah ini adalah ibadah yang agung dan memiliki banyak pahala, dan para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya umrah hukumnya wajib sekali dalam seumur hidup bagi orang yang memiliki kemampuan. Bagi orang yang memiliki kemampuan. Dan ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya hukumnya sunnah, tidak sampai derajat wajib. Sehingga kalau kita memang mengetahui yang demikian, seandainya kita mengambil pendapat yang wajib bagi orang yang mampu, maka berdasarkan pertanyaan tadi, kalau memang dia tidak mampu, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan umrah. Ya, ini berdasarkan pendapat yang mewajibkan. Karena dia tidak mampu, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan umrah. Seandainya dia meninggal dunia dalam keadaan dia belum melakukan umrah, maka dia tidak berdosa. Karena memang dia dalam keadaan tidak mampu. Adapun setelahnya, dia karena sudah mungkin rindu dengan Baitullah, ingin sholat di Masjid Nabawi, ingin sholat di Masjidil Haram, akhirnya dia berhutang, dan di sana ada travel yang menyediakan fasilitas yang demikian. Seseorang bisa membayar sesuai dengan kemampuan, kemudian dia mencicil, maka tidak masalah. Yang demikian apa yang dilakukan ya berupa umrah, kalau memang terpenuhi rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya, maka kita berharap semoga umrah yang dilakukan adalah umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala. Wallahu taala a'lam. Nah, Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada Ibu Ratna atas kebersamaannya. Tip. Ya, kita telah terhubung kembali dengan penelpon selanjutnya, Ustaz. Kita akan coba dahulukan penelpon terlebih dahulu. Ada Ummu Zahra di Riau. Assalamualaikum Ummu Zahra. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Zahra. Iya, terima kasih. Ini terkait dalam rangka kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, Ustaz. Saya itu takut untuk tinggal di sholat malam atau sholat witir. Jadi setiap malam saya lakukan sholat witir itu setelah selesai sholat isya, Ustaz. Kadang-kadang 3 atau 1 atau 5. Apakah hal seperti ini dibenarkan? Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah boleh kita melakukan sholat witir setelah sholat isya, maka jawabannya tidak masalah. Karena sholat witir ini adalah sholat yang punya waktu tertentu, yaitu setelah sholat isya sampai datangnya waktu subuh. Sehingga seseorang boleh mengerjakan sholat witir di awal malam atau di pertengahan atau di akhir. Dan telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau berwasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan 3 wasiat. Di antara wasiatnya adalah melakukan sholat witir sebelum tidur. Melakukan sholat witir sebelum tidur menunjukkan bahwasanya boleh seseorang melakukan sholat witir di awal waktu, yaitu setelah sholat isya, sebelum dia tidur. Dan berapa rakaat sholat witir tersebut? Minimal adalah 1 rakaat. Minimal adalah 1 rakaat. Seandainya seseorang terkadang melakukan 1, terkadang melakukan 3, terkadang melakukan 5, tidak masalah. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Syukran Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Ya, baik. Kita akan coba
melihat kembali apakah sudah ada penelpon yang masuk kembali saja. Jika belum ada, kita akan bacakan pertanyaan dari website dengan redaksi. Ya, sepertinya kita telah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Ada Bapak Anhar di Sumatera Selatan ini. Ya, kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ya, Fatwa TV. ini apa? Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bapak. Bisa tolong dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya atau mungkin dimatikan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu udah. siaran komunikasi kita. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ini di buku-buku yang jual umum itu kan ada apa doa iftitah. Kalau nggak salah itu ada 6. Kemudian apakah benar ada 6 atau cara mengamalkannya itu misalkan sholat ini, nah ini, sholat ini, dan ini, itu bagaimana? Ya. Cukup Bapak ya? Ya cukup ya. Ya. Terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Apakah bisa ditangkap Ustaz pertanyaannya? Ya. Ya. Nah, barakallahu fiik. Memang di sana ada beberapa macam doa istiftah atau iftitah menurut sebagian yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Ya, seperti yang kita kenal ada Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Sana ada wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan dan seterusnya. Maka seorang muslim bagaimana cara mengamalkannya? Yang sempurna dan yang paling sempurna adalah seseorang terkadang membaca sebuah doa istiftah, kemudian pada kesempatan yang lain dia membaca doa iftitah yang lain atau doa istiftah yang lain. Artinya dia bervariasi. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW dahulu juga demikian. Kadang beliau membaca yang ini, kadang beliau membaca yang itu. Nah, kalau kita ingin sempurna dalam mengikuti beliau ya, terkadang kita baca ini, terkadang baca itu. Dan dahulu beliau SAW tidak menentukan ini dibaca untuk sholat zuhur, ini dibaca untuk sholat asar. Nah, kalau beliau tidak menentukan, ya kita juga tidak menentukan. Dan ini adalah kesempurnaan ittiba kita kepada Nabi SAW. Bahkan kalau kita menentukan sendiri, ini saya baca ketika subuh, yang ini dibaca ketika zuhur. Dikhawatirkan ini adalah sesuatu yang baru di dalam agama. Karena Nabi SAW tidak menentukan, kemudian kita menentukan sendiri. Jadi perkaranya luas, perkaranya bebas. Yang penting itu adalah doa istiftah yang diriwayatkan dari Nabi SAW, kemudian kita membacanya di dalam sholat kita. Dan seandainya seseorang hanya menghafal satu doa istiftah saja, kemudian itu yang dia baca di setiap waktu, maka tidak masalah. Ya, dia telah melakukan sesuatu yang sunnah sesuai dengan kemampuan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih memiliki waktu sekitar 8 menitan lagi. Kita akan coba optimalkan. Ada Ibu Iis di Bandung. Kita akan coba angkat telepon beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, saya biasanya kan sholat witir itu yang terakhir yang sholat yang satu rakaatnya kita pakai kunut gitu. Nah, mau tanya, bolehkah dalam doa kunut itu ditambah gitu doa-doanya sama doa-doa yang lain gitu, yang
insya Allah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya seorang ketika dia membaca kunut, maka dia mencukupkan diri dengan doa-doa kunut yang dahulu pernah dibaca oleh Nabi SAW. Dan sebagian yang lain ada yang mengatakan bahwasanya doa ketika kunut witir, maka ini adalah luas. Ya, seseorang boleh dia menambah dengan doa-doa yang lain, baik yang memang diajarkan lafadznya oleh Nabi SAW maupun dengan doa-doa dari kita sendiri. Memang di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan tentunya yang lebih berhati-hati adalah pendapat yang pertama, seseorang mencukupkan diri dengan doa ketika kunut yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ibu Iis bagi yang telah menggunakan layanan interaktif Fatwa TV. Ya, kita akan coba bacakan pertanyaan yang telah masuk melalui website Dewan Redaksi, Ustaz. Ada pertanyaan ini dari Citra Perwira di Jawa Barat, Kota Bekasi. Beliau izin bertanya. Afwan Ustaz, saya pernah dengar penjelasan Ustaz Abdullah Roy terkait cara taubat dari istihza. Salah satunya adalah mengucapkan syahadat di samping syarat taubat lain. Yang saya ingin tanyakan, apakah mengucapkan syahadat ini secara khusus? Apakah perlu disaksikan oleh orang lain, atau semisal mengucapkan syahadat dalam tahiyat solatnya saja sambil berniat taubat dari istihza sudah mencukupi? Syukran jazakumullahu khairan. Nah, seseorang tentunya semakin dia cepat dan bersegera di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini lebih baik. Dan tidak perlu dia menunggu sampai datangnya waktu sholat. Kalau dia memang merasa dia telah melakukan sesuatu yang itu membatalkan keislaman dan dia menyesal dan dia ingin memperbaharui Islamnya, maka segera dia mengucapkan 2 kalimat syahadah dan tidak harus dilihat oleh orang lain, tidak harus dia iklankan atau dia perdengarkan kepada orang lain. Seandainya dia langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ini sudah cukup menjadikan dia kembali ke dalam agama Islam. Dan ini yang seharusnya dan wajib dilakukan oleh seseorang yang dia ingin keselamatan untuk dirinya di dunia maupun di akhirat. Tidak usah dia menunggu waktu sholat, tapi segera dia mengucapkan 2 kalimat syahadah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, syukran jazakallah khairan Ustaz. Kita Masya Allah, ternyata kita telah terhubung dengan penelpon kita. Mungkin ini penelpon terakhir kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Mau bertanya Ustaz. Ya, silakan. Baik Ibu. Tentang tahlilan. Katanya di Ustaz di saya ini bisa mengirim ganjaran pada orang yang sudah di kuburan mayit. Katanya meninggalnya para nabi, para sahabat, para syuhada, para solihin tidak sama meninggalnya dengan kita-kita. Benar itu Ustaz? Ada perbedaan meninggal para nabi, para sahabat dan lain-lainnya sama kita-kita. Karena bisa mengirimkan ganjaran itu matinya tidak sama.
sama kita-kita. Ya. Itu Ustaz. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadhal. Baik, pertama tentunya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan semangat bagi kita semua dan secara khusus ibu yang bertanya untuk terus menimba ilmu agama, dan alhamdulillah beliau mengajukan pertanyaan yang baik, yang bagus dan insyaallah bermanfaat, yaitu tentang masalah apakah orang-orang yang sudah meninggal dunia, para nabi, orang-orang soleh, para mujahid, para wali, mereka berbeda dengan kita di dalam masalah kehidupan mereka di alam kubur. Kita katakan bahwasanya dari satu sisi tentunya kehidupan mereka, yaitu orang-orang soleh di alam kubur, ini berbeda-beda antara satu dengan yang lain, sesuai dengan kadar keimanan mereka. Kehidupan para nabi dan juga para rasul tentunya adalah kehidupan alam barzakh yang lebih sempurna daripada kehidupan yang lain. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya para nabi, para rasul, mereka di dalam alam kubur mereka dalam keadaan mereka sholat. Dalam keadaan mereka sholat. Dan sholatnya mereka di sini adalah sholat yang merupakan kenikmatan, bukan merupakan beban. Ini menunjukkan di sana ada perbedaan antara seorang nabi dengan yang lain. Demikian pula para wali, para mujahidin, orang-orang yang soleh, mereka akan mendapatkan nikmat kubur dan akan ditemani oleh amal soleh mereka sesuai dengan kadar keimanan, sesuai dengan kadar amalan mereka. Jelas ini merupakan sebuah perbedaan. Tapi yang perlu kita sampaikan di sini tentang masalah menghadiahkan pahala, ya. Menghadiahkan pahala untuk orang yang telah meninggal dunia. Maka yang perlu kita perhatikan, pertama, para ulama berselisih pendapat ya tentang masalah apakah ketika kita melakukan sebuah amalan, kemudian kita niatkan amalan tersebut hadiahnya adalah untuk si fulan yang telah meninggal dunia, apakah ini nyampe atau tidak? Ini ada perselisihan di antara para ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan banyak ulama-ulama Syafi'i, mereka berpendapat bahwasanya itu tidak nyampai. Ya, tidak akan sampai. Mereka berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa an laisa lil insani illa ma sa'ah. Dan tidaklah bagi seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya amalan yang kita hadiahkan itu tidak nyampe, termasuk diantaranya adalah membaca Al-Quran dan lain-lain. Ini pendapat Imam Syafi'i. Dan ada di antara ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan itu sampai. Taib. Kalau misalnya kita mengambil pendapat yang mengatakan sampai, maka perlu kita perhatikan, tidak boleh kita membuat sesuatu yang baru, cara yang baru di dalam agama ini. Misalnya, mengumpulkan ya beberapa orang di hari yang ketiga, hari yang ketujuh, hari yang ke-100 dan seterusnya. Karena tata cara seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi seandainya kita berpendapat itu nyampe, maka caranya ya seseorang misalnya membaca Al-Quran, dia dalam keadaan sendiri, dia seorang anak ingat kepada orang tuanya, kemudian dia niatkan ya bahwasanya apa yang dia baca pahalanya adalah untuk orang tua. Itu maksudnya. Bukan kemudian kita mengadakan acara ya di hari-hari tertentu, kita kumpulkan orang, kita membaca surat tertentu, dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, makan-makan dan seterusnya. Maka ini cara yang tidak
dinukil dan tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Nah. Baik. Syukran saja, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dengan berakhirnya jawaban tadi, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita berhasil menjawab lebih kurang ada sekitar 10 pertanyaan yang telah masuk melalui layanan interaktif kita, yaitu telepon, WhatsApp, call, Fatwa TV, Ustaz. Dan kemudian ada satu pertanyaan yang memang kita coba jawab dari website Dewan Redaksi. Alhamdulillah. Saya syukran, jazakumullah khairan atas kesediaan waktu dan ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua pada kesempatan kali ini. Semoga selalu Allah berkahi waktu dan ilmunya. Semoga kita diberikan kesempatan kembali untuk bisa menuntut ilmu bersama Ustaz lagi. Syukran, Ustaz. Amin. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum barakallahu fikum. Dan kemudian kami juga ingin menyampaikan beribu syukur juga dan terima kasih banyak kepada kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaannya, khusus kepada para pemirsa Fatwa TV yang telah mengirimkan pertanyaannya melalui telepon maupun melalui website Dewan Redaksi. Ahsanallahu ilaikum barakallahu fikum. Syukran jazakumullahu khairan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio Fatwa TV Jakarta pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum?